wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menggambar perspektif. Jadi teori menggambar perspektif. Perspektif itu sebenarnya apa, tujuannya apa, dan konsepnya bagaimana. Baik, untuk yang pertama, menggambar perspektif. Menggambar perspektif adalah menggambar suatu objek sesuai dengan apa yang terlihat mata terhadap suatu objek tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Teknik menggambar perspektif ini sangatlah penting dalam dunia keseni rupaan agar dapat menghasilkan karya yang baik. Menggambar perspektif terdiri dari 3 macam, yaitu menggambar perspektif dengan 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Jadi ada 3 jenis dalam menggambar perspektif. Dalam perspektif, 1 titik hilang biasanya digunakan untuk menggambar penampakan dari arah depan objek. Apabila dalam perspektif ada 2 titik hilang, biasanya digunakan untuk menggambar 2 sisi objek, yaitu dari arah depan dan samping atau serong. Sedangkan perspektif 3 titik hilang untuk menggambarkan pandangan dari depan, samping, dan khusus benda yang tinggi. Dalam ungkapan seni rupa agak berbeda dengan arsitektur yang menggambarkan perspektif harus tepat. Untuk seni rupa, perspektif hanyalah untuk membantu pemahaman tentang ilusi keruangan, terutama untuk seni lukis naturalis dan realis sesuai arah pandang penglihat. Apa istilah atau komponen dalam menggambar perspektif? Yang pertama yaitu objek. Objek yang berbentuk garis lurus, siku, dan teratur itu objek-objek yang sangat mudah digambar dalam perspektif. Tapi sebaliknya, objek yang sisinya yang semakin hidup atau berbentuk tidak teratur itu semakin sulit untuk digambar. Contohnya yaitu yang paling mudah adalah pohon. Itu contoh objek yang tidak teratur. Yang kedua ada titik pandang, yaitu titik pandang merupakan tempat pengamat berada. Dari titik tersebut, pengamat memandang objek dengan sudut pandang tertentu. Semakin jauh pengamat berada, maka semakin luas pula area yang mampu dipandang pengamat. Sebaliknya, semakin dekat objek yang dilihat atau posisi pengamat, maka semakin kecil pula area yang dilihat atau tajamnya atau fokusnya pada area yang sempit. Yang ketiga ada bidang gambar. Bidang gambar adalah bidang khayal yang tembus pandang untuk melihat ke daerah yang akan digambar. Yang keempat ada garis cakrawala atau garis horizon. Pastinya dengan mendengar kata horizon sudah bisa ditebak garis yang bagaimana, yaitu garis mendatar. Garis cakrawala atau horizon adalah bidang khayalan, sekali lagi khayalan, bukan benda nyata, yang kedudukannya selalu setinggi mata pengamat atau sejajar dengan bidang dasar. Jadi artinya posisi horizon itu selalu tingginya sama dengan posisi pengamat atau pemandang. Semakin tinggi cakrawala atau horizon, maka posisi pengamat juga semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah horizon, maka posisi pengamat atau pemandang juga semakin rendah. Dan yang terakhir ada titik hilang. Titik hilang adalah titik dalam gambar perspektif di mana garis-garis yang sesungguhnya dalam keadaan sejajar akan menghilang menuju titik ini. Artinya, objek-objek yang pada kenyataannya sama besar, bila posisinya menjauhi pengamat, akan tergambar lebih kecil daripada objek yang lebih dekat dengan pengamat. Letak titik hilang segaris lurus dengan garis horizon. Garis ini merupakan muara objek-objek perspektif.
atau sebagai acuan arah dari objek-objek perspektif. Nanti ditampilkan gambar seperti apa biar lebih paham yang mana itu titik hilang, yang mana itu garis horizon. Dengan gambar akan lebih mudah. Terus untuk jenis atau teknik menggambar perspektif ada 3, yaitu 1 titik hilang, di mana sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek atau benda yang terletak relatif dekat dengan mata. Karena letak objek yang cukup dekat, akibatnya mata memiliki sudut pandang yang sempit, sehingga garis-garis batas benda akan menuju ke 1 titik hilang saja, kecuali bila sejajar dengan horizon dan tegak lurus terhadapnya, itu tidak diarahkan ke titik. Nah, ini ada contohnya, contoh simpel dari 1 titik hilang atau 1 titik lenyap. Terus cara yang kedua atau jenis yang kedua ada perspektif 2 titik hilang. Sistem gambar ini digunakan untuk menggambarkan benda-benda yang letaknya relatif agak jauh dan letaknya tidak sejajar atau serong terhadap mata pengamat. Karena posisi pengamat jauh dengan objek, maka sudut pandang mata melebar. Akibatnya garis-garis batas benda akan menuju ke titik hilang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini contoh dari perspektif 2 titik hilang. Terus yang terakhir ada perspektif 3 titik hilang. Gambar perspektif ini muncul akibat benda atau objek yang diamati jauh ke bawah atau jauh ke atas horizon. Intinya untuk benda-benda yang ukurannya tinggi, jauh lebih tinggi dari pengamat. Oleh karenanya, sudut pandang mata melebar ke segala arah. Perspektif ini banyak digunakan untuk menggambar arsitektur bangunan yang serba tinggi. Nah, ini ada contohnya. Pada umumnya contohnya gedung yang paling umum. Baik, saya akan menjelaskan apa itu perspektif ya, terkait prakteknya. Saya akan menjelaskan secara simpel tapi insya Allah mudah untuk dipahami ya. Ini ada contoh 2 gambar A dan B ya, kita perhatikan. Untuk gambar A itu contoh gambar yang tidak menerapkan prinsip perspektif, dan untuk gambar B itu contoh gambar yang menerapkan prinsip perspektif. Bisa dilihat perbedaannya ya. Sekali lagi, perspektif itu terkait hukum pandangan mata. Maka ketika objek yang dilihat semakin jauh, maka objek tersebut umumnya akan lebih kecil, dan apabila ada garis-garis yang sejajar, garis tersebut akan semakin menyempit. Nah, ini kita lihat pada gambar A. Gambar yang pertama, terlihat objek sawah, terlihat kesannya itu berdiri seperti pagar, terlihat vertikal, padahal sawah itu objek yang datar, horizontal. Tapi karena penerapan garis-garis sawah ini sejajar terus, tidak semakin menyempit atau tidak semakin mengecil, maka efek atau kesan yang ditampilkan adalah sawah tersebut terlihat berdiri seperti pagar, tidak datar. Nah, pohon kelapa pun yang semakin jauh juga ukurannya tidak semakin mengecil, maka gambar ini terlihat masih kurang enak untuk dilihat ya. Walaupun contoh-contoh ini saya ambil contoh yang simpel, yang penting mudah untuk dipahami. Tapi yang jelas untuk gambar yang A yang pertama, ini contoh gambar yang tidak menerapkan prinsip perspektif, maka semakin jauh dia tidak akan terlihat mengecil, gambar tidak akan terlihat luas, tidak akan terlihat sesuai dengan pandangan mata. Untuk A yang kedua juga sama, terlihat antara objek yang aslinya vertikal dengan objek yang aslinya horizontal tidak terlihat perbedaannya ya. Pagar dia vertikal, oke, tidak masalah, tapi ketika jalan trotoar harusnya dia terkesan tetap datar, tidak terkesan objek yang tegak atau vertikal. Ini karena penerapan garis-garis ini tidak menerapkan prinsip perspektif ya. Harusnya garis-garis ini kalau misal dilihat dari arah tengah seperti ini, maka garisnya akan
mengarah ke satu titik di tengah, atau bisa dikatakan dengan prinsip perspektif satu titik hilang. Yang kecil pun juga sama, untuk garis marka seperti ini, dia tidak boleh dalam pembuatannya itu dia vertikal. Ini salah, karena kesannya marka ini juga akan terkesan berdiri atau tegak, ya. Gang jalan pun juga sama, harusnya semakin jauh semakin menyempit atau mengecil. Dia enggak, dia tetap sama terus sampai sana. Makanya kesannya jalan ini seolah vertikal, padahal jalan harusnya horizontal, tidak tegak. Yang tegak itu pagar, itu tegak, atau tepian trotoar, ini dia asli tegak. Tapi kalau jalan itu tidak. Tapi kita bandingkan dengan gambar yang B, ya, yang landscape tadi, sawah kita terapkan semakin menjauh, ini semakin mengecil, ya, semakin menyempit, dan jarak antar petak juga semakin kecil, tidak sama terus, ya. Untuk pohon kelapa juga sama, yang jauh juga semakin kecil. Maka walaupun gambarnya sederhana, bisa dikatakan gambar yang biasa, tapi ketika gambar itu menerapkan prinsip perspektif, maka gambar tersebut tetap terlihat luas, walaupun tidak diwarnai, tidak detail, tapi gambar tersebut akan tetap terlihat enak dipandang. Untuk yang kedua juga sama, kita bandingkan trotoarnya yang gambar A dengan gambar B. Ketika sudah menerapkan prinsip perspektif, terutama karena ini dilihat dari tengah, maka gunakan perspektif satu titik hilang. Jadi seolah garis-garis ini dia menuju ke satu titik di tengah untuk acuan, biar gambarnya kita enak, ya. Marka pun juga sama, biarpun dia cuma garis kecil pendek seperti ini, dia juga harusnya tetap mengarah ke tengah. Pagar juga sama, rumah juga sama, maka sudah terlihat jelas perbedaannya antara gambar A dan gambar B. Dia sudah terlihat beda jauh, yang A terlihat kaku, yang B terlihat lebih luwes atau enak dipandang. Ini dua contoh, A dan B merupakan dua contoh gambar yang menerapkan perspektif dan tidak menerapkan perspektif. Lah, ini konsep dasar perspektif, penerapannya seperti ini. Nanti akan saya bahas lebih lanjut dari satu titik hilang. Ini contoh satu titik hilang memang, tapi nanti akan saya bahas lebih lanjut untuk satu titik hilang, lanjut dua titik hilang, dan yang terakhir 3 titik